Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah general reading untuk zodiak Gemini, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan April 2025 ya. Oke, reading kali ini sifat sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu 2 cawan, terus 10 cawan, The Sun, 9 pedang, 5 pedang, 7 pedang, kartu Death, Knight of Wands, dan kartu The Empress ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu ya. Past, present, and future. Oke, di masa lalu yang pertama ada kartu 2 cawan. Jadi sepertinya Gemini, beberapa dari kamu sekitar bulan Maret kemarin mungkin ada yang lagi mencoba nih untuk menjalin, memperbaiki, dan menjaga hubungan dengan orang-orang terdekat ya. Mungkin dengan teman, dengan keluarga, dengan orang yang kamu sukai, ya mungkin dengan orang-orang di tempat kerja misalnya. Jadi ada upaya gitu untuk menjaga sebuah bentuk hubungan agar lebih membaik ke depannya. Bagi yang lain sepertinya memang ada yang lagi mencoba bekerja sama dengan orang lain bahu-membahu ketika ingin mengejar sebuah target dan tujuan selama bulan Maret ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 10 cawan yang melambangkan kebahagiaan. Jadi sepertinya sekitar bulan Maret memang ada target kebahagiaan yang sedang kamu kejar Gemini ya. Jadi kira-kira apa targetmu? Jadi mungkin ada yang lagi belajar untuk lebih happy, lebih bahagia gitu ya, lagi mencoba untuk mewujudkan impian dan kebahagiaan masing-masing ya. Oke, dan di bawahnya lihat ada kartu The Sun. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Leo ya. Oke, kartu The Sun melambangkan unsur kejelasan. Jadi sepertinya selama bulan Maret memang ada yang telah menerima semacam kejelasan baru ya. Jadi fakta dan kebenaran telah muncul ke permukaan yang bisa kamu gunakan untuk menentukan langkah selanjutnya. Misalnya mungkin ada yang telah menerima kejelasan dari seseorang, kejelasan mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, dan lain-lain ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan April. Yang pertama ada kartu 9 pedang ya. Jadi sepertinya untuk bulan April memang ada yang terlalu overthinking nantinya ya. Mungkin ada satu hal yang masih kamu pikirkan secara terus-menerus Gemini. Jadi perlu memang untuk selalu berpikir tenang, berpikir positif untuk bulan April ya. Jadi kira-kira apa yang masih kamu khawatirkan? Misalnya mungkin ada yang lagi memikirkan soal keluarga, mungkin lagi memikirkan seseorang, mungkin lagi kepikiran soal keuangan, pekerjaan, dan lain-lain ya. Jadi perlu memang untuk selalu berpikir tenang selama bulan April ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu 5 pedang yang melambangkan sebuah kesulitan ataupun rintangan kecil ya. Jadi untuk bulan April memang ada upaya untuk menyelesaikan sebuah masalah kecil yang pernah kamu alami selama ini. Jadi coba untuk lebih bersabar ya dan tetap semangat. Soalnya memang kartu lagi mencoba sebenarnya untuk mencari jalan keluar yang terbaik untuk menyelesaikan sumber masalah tersebut nantinya. 5 pedang ya. Oke, dan di bawahnya lihat ada kartu 7 pedang. Jadi sepertinya untuk bulan April memang ada sebuah rencana baru, taktik baru, strategi baru yang akan mulai kamu kembangkan ya untuk mengejar tujuan. Jadi kira-kira apa rencanamu Gemini? Misalnya mungkin ada yang lagi memikirkan rencana dalam hubungan cinta, mungkin rencana mengenai keluarga, mengenai pekerjaan, dan lain-lain. 7 pedang ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang mungkin akan terjadi sekitar bulan Mei ya. Ini hanyalah garis besarnya saja Gemini ya. Oke, yang pertama ada kartu Death. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Scorpio. Oke, kartu Death melambangkan transformasi dan perubahan. Jadi untuk bulan Mei sepertinya memang ada perubahan besar yang akan kamu alami nantinya ya. Jadi perlu untuk lebih hati-hati. Bagian lain sepertinya justru kamu sendiri Gemini yang akan memulai perubahan tersebut. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk memperbaiki keadaanmu ke arah yang lebih baik ya. Oke, dan di bawahnya lihat ada kartu Knight of Wands. Jadi sepertinya memang hatimu tuh masih merasa semangat kok untuk bulan Mei ya, merasa lebih energik, lebih antusias ya, lebih semangat untuk terus bergerak maju ke depan nantinya ya. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu The Empress. Jadi untuk bulan Mei memang ada yang lagi fokus untuk menjaga dan merawat kehidupanmu agar lebih tumbuh dan berkembang lagi. Misalnya mungkin lagi menjaga keluarga, menjaga karir, keuangan, mungkin lagi menjaga hubungan cinta dengan seseorang, dan lain-lain ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi. Oke, sebentar. Oke. Oke, Gemini, sekarang kita mulai ya. Yang pertama ada kartu Queen of Pentacles.
si Ratu Koin. Jadi ceritanya sekitar bulan Maret memang pikiranmu lagi fokus ke dalam segi materi sepertinya ya. Mungkin lagi fokus ke dalam segi keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Dan semuanya itu telah kamu hadapi sambil bekerja sama dengan seseorang, dua cawan. Mungkin lagi mencoba untuk mengajak orang lain untuk bekerja sama, bahu-membahu ketika mengejar target dalam segi materi. Sekitar bulan Maret ya. Oke, dan di bawahnya lihat ada kartu 10 pedang. Jadi ceritanya memang ada yang lagi mencoba untuk mengakhiri sebuah permasalahan dalam kehidupan kalian ya. Dan sepertinya masalah tersebut telah kamu selesaikan dengan sebaik mungkin. Soalnya di sebelahnya ada kartu 10 cawan yang melambangkan kebahagiaan. Jadi mungkin ada semacam rasa kebahagiaan yang telah kamu alami setelah berhasil menyelesaikan sebuah masalah sekitar bulan Maret ya. Lumayan bagus energinya. Oke, dan di bawahnya lihat ada kartu 9 tongkat. Jadi sepertinya memang ada sebuah perjuangan besar. Untuk apa? Untuk mencari kejelasan yang kamu butuhkan tadi, The Sun. Jadi kira-kira kejelasan apa yang kamu butuhkan, Gemini? Misalnya mungkin lagi mencari kejelasan dari seseorang, kejelasan mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, dan lain-lain ya. Ini sudah kamu alami sekitar bulan Maret. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan April. Yang pertama ada kartu si Raja Pedang ya, King of Swords. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan elemen udara seperti Gemini, Libra, dan Aquarius ya. Jadi untuk bulan April sepertinya memang ada yang terlalu overthinking nantinya, 9 pedang. Namun semuanya akan kamu hadapi dengan pikiran yang sangat cerdas nantinya ya, si Raja Pedang. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu 7 cawan yang melambangkan ilusi dan ketidakjelasan. Jadi hati-hati ya, mungkin untuk bulan April memang ada sedikit unsur ketidakjelasan yang masih akan kamu lalui nantinya. Jadi coba untuk selalu menggunakan intuisimu, apalagi memang ada upaya untuk menyelesaikan sebuah masalah kecil tadi, 5 pedang. Namun entah kenapa di sisi lain memang hatimu itu lagi bingung sekali sebenarnya. 7 cawan ini ya, mungkin agak sedikit bingung ketika ingin menyelesaikan sebuah permasalahan kecil nantinya. Nah, jadi coba untuk lebih hati-hati dan mempergunakan intuisimu, Gemini ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The World. Jadi sepertinya memang ada upaya untuk merampungkan sebuah siklus dan permasalahan sambil menyusun sebuah rencana baru nantinya, 7 pedang ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang. Yang pertama ada kartu King of Wands ya, si Raja Tongkat. Jadi mungkin ada sebuah perubahan besar yang akan kamu lakukan dengan semangat tinggi tentunya ya, King of Wands. Jadi hatimu tiba-tiba merasa lebih bersemangat, lebih termotivasi tinggi untuk memulai perubahan yang kamu inginkan ya di masa mendatang nanti. Misalnya mungkin lagi memulai perubahan dalam keluarga, perubahan dalam karir, keuangan, dan lain-lain ya. Oke, dan di bawahnya lihat ada kartu The Fool. Jadi sepertinya memang ada juga yang lagi mencoba untuk memulai lembaran baru, memulai hal-hal baru, chapter baru, lembaran baru, sambil lebih semangat nantinya, Knight of Wands sekitar bulan Mei ya. Dan terakhir di bawahnya ada kartu The Emperor yang melambangkan sebuah kendali ya. Jadi sepertinya memang ada upaya untuk mengatur dan mengendalikan ulang kehidupanmu, terutama yang berkaitan dengan apa yang kamu jaga selama ini di Empress ya. Misalnya mungkin lagi mengatur ulang kondisi keluarga, mungkin lagi mengatur ulang kondisi dalam hubungan cinta dan lain-lain ya, selama bulan Mei yang akan datang ya. Oke teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, bye bye.